banyak kali korbannya. Ya Allah ya Tuhanku. Satu unit truk bermuatan bahan kelontong diduga mengalami remblong saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sabtu malam. Benturan keras membuat warga yang berada di lokasi panik dan segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para korban. Proses evakuasi supir truk berlangsung dramatis karena korban terjepit di balik kemudi truk akibat kerusakan parah di bagian depan kendaraan. Menurut saksi, truk melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga hilang kendali sehingga menabrak dua minibus yang sedang terparkir, deretan sepeda motor serta sejumlah pedagang kaki lima dan warga yang berada di sekitar lokasi. Satu orang korban meninggal dunia sementara 14 lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD Kota Pinang. 10 lebih lah, tengah 11. Setengah 11 aku lagi masak itu di warung. Lagi masak, tiba-tiba truk itu nerobos, truk katanya. Lainnya aku kurang tahu lagi lah, kurang paham lah kan. Jadi cabut aja gas, takut aku kebakaran kan. Korban udah banyak, berserak di situ. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini juga mengakibatkan 2 unit mobil, 3 unit becak motor, dan 7 unit sepeda motor mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Dwi Tau, seorang warga sipil hamil 7 bulan yang tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Mereka mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut. Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah serta aparat segera mengakhiri krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung mendatangi lokasi kejadian dan membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang yang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Ini tadi setengah 8 punya rentetan. Ini tembus rumah ini dari arah G2 ke sini. Jadi ini di rumah ini sudah di atas bolong. Jadi ibu banyak, anak-anak kecil di sini. Jadi dia dapat kena tembak malam ini. Sementara menurut Koops TNI Habema, insiden itu terjadi saat kelompok bersenjata yang disebut OPM melancarkan serangan selama sekitar 15 menit dari titik berbeda di kawasan permukiman. TNI juga menyatakan tidak melakukan tembakan balasan karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil di kawasan permukiman. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau, dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Hingga kini penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini.
Dikabarkan jadi target Israel, pemimpin tertinggi Iran saat ini Mojtaba Khamenei absen di pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah masih kumpulkan fakta menyusul kabar pemecatan massal karyawan Tokopedia dan TikTok. Informasi pertama pemirsa, sejumlah rumah warga di kawasan permukiman padat di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik. Enam rumah warga terbakar di permukiman padat di kawasan Kemangisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang bersebelahan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 20 unit damkar dan 100 personel ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas mengerahkan 4 unit damkar untuk memadamkan api. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi saat kebakaran melanda 2 rumah warga di Desa Campurjo, Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga api pertama kali muncul dari rumah milik Priyadi dan merembet ke rumah yang berada di sebelahnya. Petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit mobil suplai air, dan 13 personil untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang tersisa 1,68 hektar. Rencananya penuntasan pemadaman dilakukan hari ini dengan tambahan bantuan 2 helikopter waterbombing. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang. Hingga Minggu siang, titik api yang masih terlihat tersisa 3,6%, seluas 1,68 hektar, dari sebelumnya mencapai 18 hektar. Rencananya pemadaman akan dituntaskan pada hari Senin dengan tambahan bantuan 2 unit helikopter waterbombing. Itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akli dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang, dan besok 3 hari ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan menggal akli juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah, itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Upaya pemadaman melibatkan petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BNPB, dan personil manggal agni dari Kementerian Kehutanan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan menyelimuti ratusan penumpang kapal motor Makmur Jaya setelah kapal yang mereka tumpangi mati mesin dan kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Seluruh penumpang langsung dievakuasi petugas ke Pulau Pari. Telepon udah. Tungguin. Suasana tegang mewarnai proses evakuasi 150 penumpang kapal motor Makmur Jaya yang terombang-ambing setelah mengalami mati mesin di perairan barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Mendapat laporan ini, tim gabungan segera menyelamatkan penumpang dari kapal yang kandas dalam posisi miring. Satu persatu penumpang dievakuasi menembus gelombang menuju daratan Pulau Pari. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka ini diduga mati mesin setelah bahan bakar tercampur air.
Alhamdulillah seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Kemudian seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal isub, dan kapal polair dari Polres Kepulauan Seribu. Terima kasih. Pemirsa, polisi menggerebek tempat pengoplosan gas LPG di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Aktivitas ilegal telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir. Telah dilakukan penggerebekan tempat. Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka bersama anggota Polsek Pamali berhasil membongkar aktivitas pengoplosan gas LPG berukuran 3 kg ke tabung gas 12 kg. Pelaku sengaja membuat gubuk kecil di belakang rumahnya dengan ditutup plastik hitam agar aktivitas pengoplosan gas yang mereka lakukan tidak diketahui oleh warga. Pelaku mendapat gas 3 kg dari pangkalan yang langsung diantar ke rumahnya dengan jumlah yang banyak dan dibeli seharga Rp25.000. Kemudian gas subsidi itu dioplos ke tabung gas 12 kg. Pelaku menjual kembali gas 12 kg yang sudah dikemas dan disegel tersebut ke toko dengan harga Rp240.000. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 151 tabung gas melon, 38 buah tabung gas ukuran 12 kg kosong dan terisi, regulator, ratusan segel tutup tabung gas, serta uang tunai Rp720.000 dan juga sebuah mobil minibus. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada 1 orang. Kemudian 1 orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya. Sejumlah barang bukti masih diamankan di Mapores Bangka untuk dijadikan barang bukti, serta pelaku masih dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hingga memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira Azahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung, viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Menemui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Sementara itu pemirsa, seorang anggota polisi Polres Tegal Kota, Aibtu N, diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya. Disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman. Sama beliau di awal
pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Apa misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari Aibtu N. Aibtu N kini sudah ditahan di Bit Propam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan kedua. Sementara itu Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan prapit lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan. Polisi bahkan berjanji akan hadir di persidangan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah mengugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifauziah Tiasuma yang dibacakan jaksa di sidang PN Jakarta Timur Jumat kemarin.
Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis haru pecah saat puluhan ribu pelayat mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran. Sesaat lagi informasinya pemirsa di Sindo Siang.